Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Apriliano Salam dengan NIM 4112411115 dari Teknik Informatika kelas Sabtu siang, dan ingin mengerjakan tugas besar dari algoritma dan pemrograman dasar tentang studi kasus pemrograman dengan bahasa C++. Pada hari ini, studi kasus yang saya pilih adalah pembuatan program kasir sederhana, di mana program kasir sederhana ini akan menginput data item yang dibeli, harga item, jumlah item, nah, lalu perhitungan total harganya, dan menampilkan struk belanja. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan codingannya satu demi satu. Pertama ada bagian header atau deklarasi kelas. Nah, pertama ada include IOStream, di mana fungsi dari include IOStream ini digunakan untuk mengimport pustaka dasar atau standar untuk input dan output. Nah, seperti contohnya cin untuk input dan cout untuk output. Lalu ada include vector. Include vector ini digunakan untuk mengimpor pustaka vektor. Vektor adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa elemen. Dalam hal ini, item yang dibeli. Nah, ada include IOMainIf digunakan untuk mengatur format tampilan angka. Misalnya, untuk menentukan jumlah angka di belakang koma pada harga. Oke, selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std ini memudahkan kita untuk tidak perlu menulis std sebelum setiap fungsi atau objek dari pustaka standar, seperti cout, cin, dan lainnya. Jadi, tidak perlu tulis cout std. Nah, kita akan lanjut ke bagian kelas item, di mana kita akan mendefinisikan kelas untuk item yang dibeli. Pertama, ada kelas item tutup kurawal publik, string nama, float harga, integer jumlah. Jadi string ini biasanya digunakan untuk menuliskan huruf. Nah, sedangkan float itu untuk angka yang ada koma, integer itu untuk angka. Nah, konstruktor untuk menginisialisasi item. Item, string n untuk nama, koma float h untuk harga, dan integer j untuk jumlah, tutup kurung kurawal, tutup akhir kurawal. Fungsi untuk menghitung total harga per item. Float total harga, buka kurung tutup kurung cons, tutup kurung kurawal, return harga kali jumlah, titik koma, tutup kurung kurawal. Oke, jadi fungsi total harga ini digunakan untuk menghitung total harga item ya, yaitu harga dikali dengan jumlah. Contohnya, jika harga buku adalah 25.000 dan jumlah buku yang dibeli adalah 3, maka program akan secara otomatis menghitung dan hasilnya akan keluar menjadi 75.000. Baik, lanjut ke bagian fungsi main atau fungsi utama. Vector item, daftar item. Daftar untuk menyimpan item-item yang dibeli. Integer jumlah item, float total bayar sama dengan 0,0. Dan jadi pada vektor item itu ya, vektor digunakan untuk menyimpan daftar item yang dibeli. Setiap item dalam daftar ini adalah objek dari item. Nah, integer jumlah item, variabel untuk menyimpan jumlah item yang dibeli. Float total bayar sama dengan 0,0, variabel untuk menyimpan total pembayaran yang harus dibayar. Masuk ke bagian input data item. Di bagian ini nanti akan keluar cout atau tulisan di program, yaitu cout program kasir sederhana, n-line, cout sama dengan, dan cout masukkan jumlah item yang dibeli, dan cin jumlah item. Nah, cin, nanti di cin ini adalah kita menginput jumlah item. Nah, input data untuk setiap item. For integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari jumlah item, titik koma i plus plus, tutup kurung, string nama item, float harga item, integer jumlah beli. Nah, ini mendefinisikan kembali ya. Lalu, di input nama item, cout, masukkan nama item ke strip, tanda panah ke kiri, tanda panah ke kiri, i plus 1, tanda panah ke kiri, tanda panah ke kiri, titik 2, cin nama item. Jadi, nanti ada keluar tulisan dari cout, masukkan nama item ke, nah nanti cin-nya adalah kita menuliskan nama item. Nah, input harga item, cout, masukkan harga,
nama item, titik koma, si in harga item. Sama seperti tadi, nanti si out-nya di program akan keluar masukkan harga, titik koma. Nah, si in-nya kita menginput harga item tersebut. Dengan harga item sudah diset untuk float. Nah, input jumlah item, si out, masukkan jumlah. Tanda panah ke kiri, tanda panah ke kiri nama item, tanda panah ke kiri, titik koma, si in jumlah beli. Nah, jadi pada bagian ini juga sama, di mana jumlah beli sudah didefinisikan sebagai integer, jadi nanti saat kita memasukkan, ya kita memasukkannya dalam bentuk angka, tidak bisa dalam bentuk huruf. Menambahkan item ke dalam daftar. Daftar item, pushback item, nama item, harga item. Apakah itu? Nah, jadi pada bagian ini, setelah kita menerima input, program akan membuat objek item dan menambahkannya ke dalam vektor daftar item dengan pushback. Nah, saat kita perhatikan, tadi ada loop for. Loop ini berarti kan pengulangan for. Di sini fungsinya adalah seperti ini. Jadi ketika ditanyakan, masukkan jumlah item yang dibeli. Ketika kita memasukkan contoh, kita memasukkan mau membeli 3 item, maka akan terjadi pengulangan sebanyak 3 kali, di mana nanti program akan menanyakan, masukkan nama item, masukkan harga, masukkan jumlah. Jika kita memasukkan 3 item yang ingin kita beli, maka bagian-bagian yang tadi saya sebutkan akan berulang sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Jika kita masukkan 2, maka dia akan mengulangi sebanyak 2, seperti itu. Nah, menampilkan struk belanja dan menghitung total bayar. See out sama dengan, tanda panah ke kiri, sama dengan, end line, see out struk belanja, see out, strip, end line, see out, tanda panah ke kiri, left, tanda panah ke kiri, set 20, set W 20, tanda panah ke kiri nama item, tanda panah ke kiri set W 10, harga, set W 10, jumlah, set W 15, total harga, end line. Nah, apa yang dimaksud dari bagian ini? Nah, jadi pada bagian ini digunakan untuk set W digunakan untuk mengatur lebar kolom pada tampilan output. Set width. Dalam hal ini, kita ingin kolom nama item, harga, jumlah, dan total harga memiliki lebar yang konsisten agar teksnya bisa rapi. Jadi ketika kita mengatur 15, maka lebarnya adalah 15 seperti itu. Nah, left di sini maksudnya apa? Nah, left ini mengatur agar teks dalam kolom diposisikan di sebelah kiri. Nah, for cons auto and item daftar item, see out left, set width 20, item titik nama, set width 10, fix, set precision 2, item harga, set width 10, item jumlah, set width 15, fix, set precision, item total harga, end line. Nah, bagian ini berarti kembali ke tadi, for itu kan pengulangan. Jadi, iterasi melalui setiap item dalam daftar item dan menampilkan nama item, harga per unit, jumlah, dan total harga. Nah, fix dan set precision ini mengatur agar angka harga dan total harga ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Total bayar plus sama dengan item titik total harga. Menambahkan total harga setiap item ke variabel total bayar yang ada di atas tadi. Oke. Bagian terakhir adalah see out, strip, end line, see out, total bayar, fix, set precision, total bayar, end. Pada bagian ini ya, ini see out berarti akan menampilkan di programnya nanti. Lalu return 0. Nah, return 0 ini menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan selesai. Nah, jangan lupa tutup kurung. Kita coba run. Maka akan tertampil seperti ini. Program kasir sederhana, masukkan jumlah item yang dibeli, seperti di bagian ini. Lalu, karena menggunakan loop for, contoh kita masukkan 3, maka nanti akan berulang sebanyak 3 kali. Masukkan nama item ke 1, buku. Masukkan harga buku, 2.500. Masukkan jumlah buku, 4. Nah, masukkan nama item kedua, ya kan dia berulang lagi. Pulpen. Harga 2.000. Ayo kita coba 5. Lalu pensil. Harga pensil 1.500. Kita beli 10.
Oke, lalu akan keluar struk belanja dengan nama item, harga, jumlah, dan total harga. Di sini for, maka dia akan melakukan pengulangan untuk berapa item yang kita beli. Buku 2500,00 dari set precision tadi, 4 10.000.00, pulpen 2000.00, 5 10.000, pensil 1.500, jumlahnya 10, totalnya 15.000. Total bayarnya adalah 35.000. Jadi seperti itu mungkin program kasir sederhana yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.